Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kabar baik ya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Natalina dari perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Hari ini kita akan berdiskusi, belajar bersama terkait apa yang saat ini sedang kita alami, yaitu situasi pandemik COVID-19. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pasti sudah sering mendengar informasi mengenai COVID-19 ini. Tapi sebagai salah satu agen informasi terdepan dalam pencegahan COVID-19 ini, Bapak Ibu, saya dan kita semua, kita wajib untuk memperbarui informasi kita terkait COVID-19 ini. Nah Bapak Ibu, hari ini saya tidak sendiri. Nanti saya akan bersama dengan Ibu Lucinda Maker yang akan mengantarkan rencana pembelajaran pelatihan kita hari ini. Dan nanti akan disusul oleh Ibu Dr. Christine. Beliau adalah Kabid AIPP perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat untuk menyajikan materi khusus hari ini, yaitu materi bagaimana COVID-19 ini menyebar. Oke, Bapak Ibu sekalian sudah siap dan sudah semangat? Kita yel-yel terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Salam petugas lapangan. Sehat, semangat, luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dan kita akan menuju Ibu Lucinda Maker ya untuk rencana pembelajaran pelatihan. Silakan Ibu Lucy. Ya, selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan. Baiklah, sebelum kita masuk pada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Christina, marilah kita menyimak rencana pembelajaran dari materi ini. Nama diklat ini adalah Pelatihan Siaga Cegah COVID-19 berbasis keluarga bagi petugas lapangan keluarga berencana melalui e-learning. Mata diklat ini adalah konsep virus corona atau COVID-19. Mata diklat ini membahas tentang konsep COVID-19 dan cara penyebarannya. Untuk tujuan pembelajaran sebagai kompetensi dasar, bahwa setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang konsep COVID-19 dan cara penyebarannya. Sebagai indikator keberhasilan setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep COVID-19 dan menjelaskan cara penyebaran dari virus corona atau COVID-19. Demikian rencana pembelajaran dari materi ini. Selanjutnya kita akan masuk pada materi inti yang akan dibawakan oleh Dr. Christina. Silakan dokter. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian peserta TOT yang berbahagia di pagi hari ini. Saat ini kami akan menyampaikan tentang materi COVID-19. Apa itu pengertian dari COVID-19, kemudian ciri-ciri orang yang terkena COVID-19, siapa saja yang bisa terkena COVID-19, dan bagaimana penyebaran dari COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan penularan dan kematian di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia dan terlebih khususnya di Provinsi Papua Barat. Penggolongan seseorang dalam kasus COVID-19 ini yaitu pasien dalam pengawasan atau PDP ataupun suspek, kemudian orang dalam pemantauan atau ODP, kemudian orang tanpa gejala atau OTG. Data kasus COVID terbaru per 24 April tahun 2020 di Provinsi Papua Barat yaitu OTG sebanyak 293 kasus, ODP 803 kasus, PDP 60 kasus, positif 15, meninggal 1 dan sembuh 0. COVID-19 ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Pada kasus COVID-19 yang berat, dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. COVID-19 ini dapat menyerang semua usia dan umumnya pada usia dewasa menengah dan usia tua. Infeksi COVID-19 akan lebih berbahaya atau fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, orang yang memiliki penyakit penyerta seperti adanya hipertensi, kemudian diabetes mellitus, adanya kanker, kemudian penyakit hati kronik, dan juga orang yang daya tahan tubuhnya lemah serta perokok aktif. Pada usia anak-anak umumnya tidak ada gejala dan apabila terinfeksi pun hanya ringan, walaupun ada beberapa kasus yang melaporkan adanya gejala berat. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 ini dibagi 3, yaitu ringan, berat, dan sedang. Secara umum gejalanya ada 3, yaitu demam di atas 38 derajat Celcius, kemudian adanya batuk dan adanya sesak nafas.
Infeksi COVID-19 ini diperkuat apabila gejala muncul pada seseorang yang dengan riwayat perjalanan 14 hari sebelum muncul gejala dari daerah atau negara yang terjangkit COVID-19 atau daerah epicentrum ataupun dari zona merah. Kemudian adanya riwayat merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19. Bagaimana cara penyebaran virus COVID-19 ini? Yaitu kita bagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Yang mana secara langsung ini melalui droplet atau percikan yang keluar saat batuk dan bersin dengan jarak 1-2 meter dari orang yang batuk atau bersin tanpa ditutup. Kemudian secara tidak langsung ini, droplet tumpah ke permukaan benda, kemudian kita menyentuh dengan tangan, kemudian tangan kita menyentuh wajah, mata, hidung, mulut tanpa kita mencuci tangan terlebih dahulu. Sehingga untuk menghindari penyebaran dari COVID-19 ini, maka yang pertama kita harus selalu gunakan masker bila keluar rumah ataupun kita sakit. Kemudian kita harus selalu jaga jarak dan kontak fisik yang kita sebut dengan social distancing atau physical distancing. Kemudian bila batuk kita gunakan etika batuk yang baik. Kemudian kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian peduli asupan gizi baik dan jika sakit berlanjut segera kita ke fasilitas pelayanan kesehatan. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu peserta sekalian. Terima kasih. Bapak Ibu peserta pelatihan sekalian, dari materi-materi yang sudah kami sampaikan tadi, apakah sudah jelas dan sudah dipahami dengan baik? Jika memang kurang jelas dan ada materi-materi yang belum dipahami, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan diri, nama saya Suryana Widyastuti dari perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat. Saya ingin menanyakan kepada narasumber dari Papua Barat yaitu Dr. Christina. Yang ingin saya tanyakan, sekarang ini praktek dokter kandungan sudah mulai tutup dan juga bidan praktek juga tutup. Kita selaku BKKBN yang ikut TOT ini, bagaimana cara untuk kita menyikapi buat ibu-ibu hamil mendapatkan vitamin agar anak-anaknya yang dikandung selalu sehat? Itu saja pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Suryana Widyastuti. Saya langsung jawab ya. Jadi kalau di Manokwari ini dokter-dokter kebidanan atau dokter obgyn ini dan bidan-bidan juga itu mereka masih tetap praktek ya. Cuman mereka membatasi jam kerjanya yang biasanya sampai malam, mereka membatasi hanya sampai sore. Kemudian di dalam ruangan prakteknya juga mereka selalu sesuaikan dengan standar COVID-19 ya. Jadi sudah ada jaga jarak, kemudian mereka juga menggunakan APD lengkap supaya terhindar dari COVID-19 ini. Kemudian untuk ibu hamil saya sarankan juga ya, kalau memang tidak terlalu penting untuk membesarkan kehamilannya, ya seharusnya tidak perlu datang, tetapi bisa melalui SMS ataupun WA. Tetapi kalau misalnya ada keluhan, kemudian juga pada trimester pertama, memang harus disarankan ke dokter praktek, tetapi standar COVID juga harus tetap diperhatikan. Terima kasih. Bapak Ibu peserta pelatihan sekalian, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika memang semuanya sudah jelas dan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami ucapkan terima kasih kepada semua peserta pelatihan di hari ini. Kemudian waktu selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Natalina. Terima kasih. Baik, Ibu Dokter, terima kasih. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Sudah jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi dan semua sudah jelas, maka pelatihan kita di sore hari ini kita akhiri sampai di sini. Kami tim fasilitator undur diri. Lain waktu kita berjumpa kembali ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk beri informasi yang benar. Kita bersama-sama cegah COVID-19. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.